Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amdarski Kodadani, NIM C1 C018006. Saya dari kelas R10 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makalah akuntansi keperilakuan yang berjudul Aspek Keperilakuan pada Perencanaan Laba dan Penganggaran. Yang pertama, mengenai aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Penyusunan anggaran adalah suatu tugas yang bersifat teknis. Kata-kata seperti keuangan, angka, dan estimasi muncul ketika seseorang berpikir mengenai anggaran. Namun, di balik seluruh citra teknis yang berkaitan dengan anggaran, terdapat manusia. Manusialah yang menyusun anggaran, dan manusia juga yang harus hidup dengan anggaran tersebut. Aspek keperilakuan dari penganggaran mengacu pada perilaku manusia yang muncul dalam proses penyusunan anggaran dan perilaku manusia yang didorong ketika manusia mencoba untuk hidup dengan anggaran. Hal tersebut mengacu pada kegelisahan karena mengetahui bahwa batas pengeluaran tidak akan dinaikkan tahun ini, ketakutan untuk mengatakan kepada staf Anda bahwa tidak akan ada dinaikkan gaji tahun ini, dan iri hati yang dapat berkembang ketika kepala departemen lain menerima kenaikan anggaran terbesar pada tahun-tahun belakangan ini. Yang kedua, fungsi dari perencanaan laba dan anggaran. Beberapa fungsi anggaran. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak yang mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber daya organisasi. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lain dan dengan manajemen puncak. Yang keempat, dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual dalam yang dapat dibandingkan. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Yang keenam, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi baik manajer maupun karyawan untuk terus bertindak dengan cara yang konsisten dengan operasi yang efektif dan efisien serta selaras dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Terdapat 3 tahap utama dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama, penetapan tujuan. Yang kedua, implementasi. Yang ketiga, pengendalian dan evaluasi kinerja. Tahap penetapan tujuan. Konsep utama perilaku yang berpengaruh terhadap tahapan penetapan tujuan adalah proses perencanaan yang meliputi partisipasi, kesesuaian tujuan, dan komitmen. Selanjutnya, tahap implementasi. Pada tahap implementasi, rencana formal tersebut digunakan untuk mengkomunikasikan tujuan dan strategi organisasi serta untuk memotivasi orang secara positif sistem organisasi. Yang ketiga, tahap pengendalian dan evaluasi kinerja. Setelah diimplementasikan, anggaran tersebut berfungsi sebagai elemen kunci dalam sistem pengendalian. Anggaran yang menjadi tolak ukur terhadap kinerja aktual dibandingkan dan berfungsi sebagai suatu dasar untuk melakukan manajemen berdasarkan pengecualian. Selanjutnya, konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Beberapa fungsi anggaran seperti penetapan suatu tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional. Yang pertama, rasa tidak percaya, resistensi, konflik internal, dan efek samping lain yang tidak diinginkan. Rasa tidak percaya. Suatu anggaran terdiri atas seperangkat tujuan-tujuan tertentu. Walaupun anggaran tersebut dapat disesuaikan untuk kejadian-kejadian yang tidak diantisipasi. Anggaran menampilkan kesan infleksibilitas. Anggaran merupakan suatu sumber tekanan yang dapat menimbulkan rasa tidak percaya, rasa permusuhan, dan mengarah pada kinerja yang menurun. Yang kedua, resistensi. Resistensi anggaran adalah bahwa proses anggaran memerlukan waktu dan perhatian yang besar. Manajer atau penyedia mungkin merasa terlalu terbebani dengan adanya permintaan yang ekstensif
atas waktu mereka dan tanggung jawab rutin mereka. Oleh karena itu, mereka tidak ingin untuk terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Konflik internal. Konflik internal menciptakan suatu lingkungan kerja yang kompetitif dan bermusuhan. Konflik dapat menyebabkan orang berfokus pada kebutuhan departemennya sendiri secara eksklusif daripada kebutuhan dari organisasi secara total. Efek samping lain yang tidak diinginkan. Efek samping lain yang tidak diinginkan yang dapat berkembang adalah penekanan yang berlebihan pada kinerja departemental dan kurang menekankan pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan memfokuskan perhatian secara eksklusif pada kinerja departemental, maka ketergantungan dan ekonomi antar departemen yang penting dapat diabaikan. Selanjutnya, relevansi konsep ilmu keprilakuan dalam lingkungan perencanaan, yang meliputi dampak dari lingkungan perencanaan. Yang kedua, ukuran dan struktur organisasi. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Yang keempat, stabilitas lingkungan organisasi. Selanjutnya, konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Selanjutnya, tahap penetapan tujuan yang meliputi keselarasan tujuan, partisipasi, manfaat dari partisipasi, batasan dan permasalahan partisipasi. Pada tahap implementasi, meliputi pengkomunikasian anggaran, kerjasama, dan koordinasi. Di tahap pengendalian dan evaluasi kinerja, meliputi laporan-laporan dari kinerja. Baik teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.